Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana kisah sejarah asal-usul Tasikmalaya ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Nama kota Tasikmalaya sudah tidak asing lagi di Provinsi Jawa Barat dan bahkan di Indonesia. Kota bersejarah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan keindahan alamnya serta seiring dengan perkembangannya, Tasikmalaya kerap juga dijuluki sebagai Sang Mutiara dari Priangan Timur. Dulunya, kota Tasikmalaya bernama Sukapura, yang didirikan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Mengenai asal-usul nama kota Tasikmalaya, ada dua versi yang berkembang. Pertama, nama Tasikmalaya diambil dari dua kata, yakni Kesik dan Ngalayah. Yang dalam bahasa Sunda, kata Kesik berarti pasir, dan kata Ngalayah berarti bertebaran. Jadi, kalau kita tarik secara garis besar, maka Tasikmalaya berarti pasir yang bertebaran. Seperti diketahui bahwa akibat dari letusan Gunung Galunggung yang sangat dahsyat pada tahun 1822 berpengaruh terhadap Kabupaten Sukapura pada waktu itu. Pengaruhnya luar biasa sangat besar. Dengan banyaknya pasir menyelimuti Kabupaten Sukapura, maka daerah ini pun berubah nama menjadi Kesik Ngalayah, dan kemudian menjadi daerah yang kita kenal sekarang, yaitu kota Tasikmalaya. Sebagai catatan, Gunung Galunggung meletus kembali pada 5 April 1982 yang bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga menyebarkan abu sampai ke Jakarta selama hampir sepekan. Adapun versi kedua mengenai asal-usul nama Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya diyakini berasal dari dua kata, yaitu Tasik yang berarti laut, telaga atau air yang menggenangi daerah tertentu, dan Malaya yang memiliki arti jajaran gunung-gunung. Nah, Tasikmalaya mengandung makna bahwa di daerah ini ada gunung-gunung yang mencapai jumlah ribuan laksana air laut banyaknya. Secara geologis, letusan yang diakibatkan oleh gunung tersebut mengakibatkan terbentuknya jurang-jurang yang terjal yang membentuk sebuah formasi seperti kuda ke arah timur Gunung Galunggung. Nah, setelah beberapa tahun letusan dahsyat yang diakibatkan oleh Gunung Galunggung, bermunculanlah bukit-bukit kecil yang berjumlah sekitar 3.647 buah. Bukit-bukit kecil itulah yang kemudian memperkuat ciri khas geografis Kabupaten dan kota Tasikmalaya. Tapi sayang sekarang ini bukit-bukit kecil yang berada di pusat kota Tasikmalaya sudah hampir tidak ada, karena pasirnya diambil dan dijadikan perumahan serta pertokoan. Yang tertinggal sekarang hanyalah nama-nama bukitnya saja di tengah kota Tasikmalaya. Berdasarkan sejarah tersebut, beberapa orang berpendapat bahwa nama Tasikmalaya sendiri lahir dan mulai dipergunakan dalam administrasi pemerintahan setelah Gunung Galunggung meletus dahsyat pada tahun 1822 Masehi. Pendapat ini diperkuat oleh laporan Residen Priangan pada 1816 bahwa Tasikmalaya belum dipergunakan sebagai nama suatu distrik, yakni wilayah pemerintahan yang berada di bawah kabupaten. Namun, dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda pada 1820, nama Tasikmalaya sudah dipergunakan.
Pada administrasi pemerintahan Hindia Belanda, nama Tasikmalaya dipergunakan dengan nama Distrik Tasikmalaya of Cicariang dengan wilayahnya sepanjang 37 pal. Jadi, bisa diperkirakan nama Tasikmalaya pertama kali mulai dipergunakan sekitar tahun 1816 hingga 1820. Di masa lampau, di Tasikmalaya terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada 13 Badrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 Masehi dengan penguasa pertamanya Batari Hyang. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Sikakanda Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi antara 1482 hingga 1521 Masehi yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang. Selanjutnya adalah periode pemerintahan di Surakarta dengan ibu kota di Daya Tengah, sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteng, yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Surakarta, sebagai penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa, yakni 1521 hingga 1535 Masehi, Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Dalam sejarah Indonesia, kota Tasikmalaya tercatat memainkan peranan penting untuk beberapa peristiwa seperti pemberontakan melawan penjajahan Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna. Penerbangan pertama dengan pesawat terbang yang menggunakan bendera merah putih dari Pangkalan Udara Ciberem dilakukan oleh pilot Adi Sucipto dan Basir Surya. Kongres pertama Koperasi Indonesia yang melahirkan Hari Koperasi 12 Juli dan lahirnya konsep pertahanan keamanan rakyat semesta atau HAM Kamrata. Sekarang ini, kota Tasikmalaya menjadi salah satu ujung tombak pariwisata di Jawa Barat, bahkan juga di Indonesia. Tasikmalaya sangat gencar mengadakan berbagai macam festival berskala nasional maupun internasional seperti Tasik Festival, Tasik Open 2010 dalam bidang olahraga tingkat nasional, Festival Kuliner Tasikmalaya, Tasikmalaya Krep dan Kultur Festival, dan festival-festival lainnya yang rutin diadakan tiap tahun di kota ini. Seiring berjalannya waktu, Tasikmalaya memiliki segudang kerajinan beraneka bentuk dan rupa yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Kerajinan khas Tasikmalaya antara lain adalah bordil yang bisa mendunia, payung gelis yang telah menjadi ikon Jawa Barat, kelom gelis, sandal tradisional asli buatan bangsa Indonesia, batik Tasikmalaya yang tidak kalah dari batik-batik lainnya di Pulau Jawa dengan ciri khasnya, dan kerajinan-kerajinan lainnya seperti anyaman mendong yang sedang menggeliat. Kota Tasikmalaya ini memiliki panorama alam seperti Situ Gede, Gunung Galunggung, Cipatujah, dan objek wisata lainnya ditata menjadi objek wisata alam yang menawan, sehingga sangat potensial dijadikan sebagai kota tujuan wisata di Indonesia. Kota Tasikmalaya menempatkan sektor industri dan perdagangan sebagai potensi utama yang didukung oleh data empirik bahwa potensi industri kecil, kerajinan, dan perdagangan cukup menonjol perkembangannya. Mayoritas mata pencarian penduduk bergerak di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Jadi, tidak ada ruginya jika kita menyempatkan waktu mengunjungi Tasikmalaya.
Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah Tasikmalaya dan juga sejarah Tasikmalaya secara umum. Tasikmalaya yang merupakan salah satu kota yang kaya akan sejarah yang ada di Jawa Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah lainnya, termasuk juga yang terkait dengan Tasikmalaya seperti perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa yang sudah ada di channel YouTube Boring Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.